Kalau kita melakukan pruning menggunakan geraji atau ngeranting menggunakan geraji, itu kan banyak yang punya prinsip atau banyak yang berprinsip katanya, alah kesuwen pakai golok aja cepet. Nah itu, ini mau saya bagikan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kepada para sahabat tani dan sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala apapun. Amin ya robbal alamin. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara mengenai bagaimana melakukan pruning yang berbarengan dengan ngeranting agar tidak terkesan lama. Karena biasanya begini pemirsa, petani itu kalau melakukan pemangkasan atau perantingan berbarengan dengan pruning batang-batang tua atau batang-batang yang sudah besar tidak produktif lagi, itu kadang-kadang banyak yang berpendapat kesuwen, ngeranting nganggo geraji kesuwen. Nah ini mau saya bagikan caranya. Ini cara yang biasa saya lakukan. Jadi nanti kalau sampean setuju monggo bareng-bareng dipraktekkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini cuma sifatnya cuma berbagi cara saja. Namun sebelum lebih lanjut, buat sampean yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Dan buat sampean yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan sampean semua dipermudah dalam segala urusannya. Dan ini, daripada nanti videonya terlalu panjang, ini saya mau pindah ke kamera dulu. Pindah kamera depan apa belakang itu namanya. Kalau yang sebelah sono itu kamera depan apa belakang itu saya nggak maksud. Pokoknya ini tak ganti biar lebih gampang caranya. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan pruning menggunakan geraji atau ngeranting menggunakan geraji, itu kan banyak yang punya prinsip atau banyak yang berprinsip katanya, alah kesuwen pakai golok aja cepet. Nah itu, ini mau saya bagikan caranya. Dan ini mohon maaf kalau kopinya memang sedikit kurang menyenangkan, karena ya namanya juga habis kemarau panjang dan angin kenceng, ya kopinya cuma seperti ini. Dan ini kuning. Cuma alhamdulillah di beberapa hari kemarin sudah mulai ada hujan, dan termasuk kemarin sore juga hujan. Ini langsung saja pemirsa, ini adalah salah satu batang kopi yang belum saya pruning atau belum saya lakukan peremajaan, karena ini batangnya sudah mati. Sementara sekarang sudah memasuki bulan 11. Kenapa ini tidak saya geraji di waktu pemangkasan? Dan termasuk juga yang ini tidak saya potong di waktu pemangkasan. Tapi kalau yang atas ini sudah saya lakukan pemotongan menggunakan gergaji. Nah itu begini pemirsa, saya melakukan pruning batang-batang nganggur seperti ini, itu tidak langsung saya lakukan secara bersamaan, atau tidak semua saya lakukan secara berbarengan. Karena ya jujur pemirsa, kalau seandainya saya atau kita melakukan pemangkasan dengan pruning secara berbarengan, ya tak jamin kesuwen. Jadi cara yang biasa saya lakukan itu, kalau yang sekiranya batang-batang kecil itu ya langsung saya
geraji seperti ini, langsung saya geraji. Tapi kalau yang seperti ini kan kadang-kadang kalau kita langsung kita potong pakai gergaji, terus nemu lagi yang besar itu langsung kita potong pakai gergaji, ya itu memang memakan waktu yang lama. Jadi kalau saya itu ada yang langsung saya potong, ada juga yang saya tunda, dan saya lanjutkan di saat-saat seperti sekarang ini. Kalau di saat-saat sekarang ini, di bulan 11 ini khususnya, atau di bulan-bulan setelah pemangkasan itu, pekerjaan para petani itu kan rata-rata agak ringan. Ya meskipun jujurlah pemirsa, kalau petani itu nggak peduli itu petani kering atau petani basah, itu kalau kita masuk ke lahan pasti aja ada kerjaan yang bisa kita lakukan. Apalagi kita yang petani darat, petani kebun, itu ya bisa dibilang nggak ada nganggurnya lah. Bisa dibilang kalau kita masuk ke kebun itu nggak mungkin nggak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Nah contohnya saya sebenarnya hari ini itu ditugasi istri saya mengambil kayu yang sudah dikumpulkan. Tapi saya selalu siap sedia dengan alat yang seperti ini. Jadi lumayan pemirsa, saya bisa nyambi motong ini. Atau mungkin kalau saya kan punya ternak, kadang-kadang saya berangkat ramban atau ngarit, itu asal areal ramban atau ngarit itu di kebun saya, ya saya selalu bawa seperti ini, nyambi lagi. Nah itu, jadi tidak harus semua kita pruning secara bersamaan pada saat kita melakukan perantingan. Nek dilakukan secara bersamaan, yo memang kesuwen pemirsa. Jadi caranya ya seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Saya yang lain ada yang saya potong, ada juga yang tidak. Jadi biar tidak kesuwen seperti yang ini. Ini juga udah saya potong, tapi yang di sini belum. Itu kalau yang apalagi yang seperti ini pemirsa, ini kan memang batang sudah mati, ya nggak usah kita paksain kita potong bersamaan atau berbarengan dengan waktu kita melakukan pemangkasan. Jadi kita kejar yang penting-penting dulu. Nah setelah itu di saat-saat kita senggang, ya kita harus rajin masuk ke kebun dan melakukan yang seperti ini. Nah ini yang seperti ini kan kita sembari bisa membuangi yang seperti ini, terus kita gergaji seperti ini. Jadi yang seperti ini itu tidak harus dikerjakan secara berbarengan pemirsa. Kalau istilah saya, ya disambi-sambi pas waktu senggang baik, diperbaiki bentuk kopine. Nah itu kalau yang seperti ini. Nah ini ya saya sambi nih pemirsa, tapi ini tidak saya potong karena kalau ini saya potong, selain saya nggak bawa tripod yang berdiri, ini akan memakan waktu dan videonya cukup panjang. Jadi intinya adalah nggak usah dilakukan pruning secara bersamaan atau berbarengan dengan waktu kita melakukan pemangkasan. Jadi sisanya ya kita pakai golok dulu seperti ini, kita sisakan seperti ini. Setelah itu di saat-saat senggang kita bisa masuk ke kebun dan kita lakukan perbaikan dengan menggunakan gergaji, supaya saat kita melakukan perantingan itu enggak terkesan lama. Karena kalau itu dilakukan secara bersamaan, kalau kebun kita itu banyak, ya repot pemirsa, karena enggak semua orang itu senang menggunakan gergaji. Jadi kita latihan perlahan-lahan saja dengan cara ya seperti yang saya sampaikan tadi. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video sharing hari ini bermanfaat pemirsa. Ini saya tidak menggurui karena saya juga belajar, tapi inilah cara yang biasa saya lakukan untuk memperbaiki kondisi batang-batang kopi. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.